Sebenarnya seorang yang dia itu benar-benar bisa menjalankan syariat Islam dengan baik, istiqomah, itu orangnya malah lembut, santun, nyantai. Ilmunya tinggi malah nggak kelihatan punya ilmu. Iya, Ya iya. kan? Itu seperti itu. Nanti pada waktu menghadap Allah, pada waktu berhaji, di situ akan kelihatan. Ada mamanya, ada yang berhaji nih, datang ke sana. Kemudian karena memang doanya dia minta bahwa Islam itu satu. Iya, iya, Ya. iya, iya. Patokannya untuk sholat bukan disembah. Patokan sholat itu menghadap Ka'bah. Ka'bah. Menghadap Ka'bah. Ya. Jadi semua nanti yang berhaji di situ, apalagi yang sudah pakai ihram ini tidak melihat jabatan. Tidak melihat kaya miskin. Iya, iya. Dan semua saudara kita sama. Yang Nahdiyin ada di sana, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh ada di sana. Dan semuanya sujud. Cuma yang gebuk-gebukin warung sebelah sana kayaknya nggak ada. Nggak ada. Jadi yang semua di sana sujud, satu titik, satu saudara dan dilarang untuk bermusuhan. Itu sudah tertulis dalam Quran. Dan benar-benar satu, kalau ada orang yang bilang bahwa kita menyembah Ka'bah salah. Ka'bah itu hanya patokan, ya, hanya pancer kalau orang Jawa itu bilang ya. pancernya. Kiblat kita. Kiblat kita. Jadi yang kita sembah adalah Allah Ta'ala, ya. Dan disinilah kita harus memahami bahwa Islam itu sebenarnya satu, tidak terpecah-pecah. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan, ya kita maafkanlah. Namanya khilafiyah, ya. Betul, betul. Jadi nggak perlu kita mau umpamanya kalau di sini nih. Kalau di sana kelihatan rukun, kalau di sini salah satu saudara kita kadang-kadang menghujat saudara kita yang lain, ya, betul ya? Betul ya. Merasa dia yang punya surga, merasa dia yang tidak pernah dosa, kan gitu ya? Nah itulah yang malah salah. Sebenarnya seorang yang dia itu benar-benar bisa menjalankan syariat Islam dengan baik, istiqomah, itu orangnya malah lembut, santun, nyantai. Ilmunya tinggi malah nggak kelihatan punya ilmu. Iya, Ya kan? Itu seperti itu. Nanti pada waktu menghadap Allah, pada waktu berhaji, di situ akan kelihatan. Ada mamanya, ada yang berhaji nih, datang ke sana. Kemudian karena memang doanya dia minta kaya, diberikan oleh Allah Ta'ala kekayaan. Tapi sanggupkah kita setelah kita diberi rizki oleh Allah Ta'ala berlimpah, itu rizki itu menjadi amanah? Bisa enggak? Loh itu kan juga ujian kita, betul enggak? Betul, betul, betul. Ada juga bapak-bapak dari sana pengennya pulang itu nanti bisa nikah lagi, kan susah. Ya, jadi itu mah jarang itu ya, itu jarang ya, itu ya. Doa semua di Dan depan doa yang Ka'bah, baik lah di sana ya. Yang Ada istrinya, ada istrinya iya, ya toh. Suaminya doa kawin lagi. Yang si istri doa suamiku jangan sampai kawin lagi. Iya, jadi suaminya ini pura-pura bercanda aja ya. Walaupun ini nggak boleh bercanda tapi hanya bercandaan kita. Si suami berdoa pengen nikah lagi, si istri berdoa agar suaminya nggak nikah lagi. Gimana coba? Kan jadi lucu. Kan jadi lucu, makanya ini hanya bercandaan biasa. Dan insya Allah hikmahnya adalah penyatuan. Bahwa pada waktu kita berhaji, semuanya kita pakai ihram itu adalah salah satu alat untuk menghadap Allah. Ihram itu hanya 2 lembar kain, istilahnya besok kita meninggal juga pakai begituan. Ya, jadi intinya adalah Islam satu saudara, satu iman, Allahnya satu, nabinya Muhammad juga satu, nggak ada yang lain. Dan jangan terpecah belah dengan orang-orang yang mengakunya Islam tapi senengannya ngafirin orang lain. Betul, betul. Gak boleh kita seperti itu. Kalau kita memang kita mau dakwah, ayo dakwah yang baik. Kasih tahu semuanya yang baik, benar nggak? Insya Allah itu akan menjadi, Islam itu akan menjadi besar. Insya Allah akan bersatu Ustaz. Bersatu. Ya. Subhanallah. Ya, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol kita Ustaz. Nah pemirsa jangan kemana-mana. Monggo aja. Monggo aja ya. Saya ngikut-ngikut aja. Bu, ada yang mau nanya? Ayo diperkenalkan dari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Elisa. Yuli ya, Mbak Yuli. Yuli.
Langsung saja Pak Ustadz. Mm-mm. Keluhan saya itu semenjak kecil saya sudah punya penyakit gatal-gatal gitu. Punya penyakit gatal-gatal. Iya, gatal-gatal. Sejak kecil. Sejak kecil. Sejak SD apa memang sejak kecil? Sejak kecil pokoknya. Udah kerasa gatal-gatal ya? Waktu lahir gatal-gatal nggak? Oh enggak, enggak Pak. Oh enggak ya? Enggak Pak Ustadz. Terus apa? Tapi misalnya gitu, tapi enggak terusan apa misalnya pada waktu itu misalnya ada gatal-gatal gitu, gatal semua gitu kan. Oh. Udah mungkin itu saja. Gimana solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Oh, diri. Kadang gatal, kadang enggak gitu ya. Iya. Nah, saya juga suka begitu Ustaz. Iya. Gigit nyamuk. Iya. Itu nyamuknya nakal. Namanya nakal. Iya. Mbak Yuli udah punya suami belum? Belum, masih umur 18 tahun. Oh ini umurnya 18 tahun? 18 tahun, baru masuk kuliah. Oh baru masuk kuliah, berarti baru lulus SMA nih. Iya. Lagi ini, ya sudah Mbak Yuli saya mau tanya, biasanya kalau gatal-gatal yang memang sejak kecil ini biasanya dari kedua orang tua biasanya ya, tapi kita nggak boleh nyalain orang tua. Oh iya. Ini ada beberapa sifat orang tua yang memang pada waktu Mbak Yuli masih kecil itu sifat itu muncul terus di orang tua. Nah salah satunya sifatnya adalah kalau itu berhubungan dengan gatal-gatal itu begini. Orang tua itu kalau punya keinginan itu agak ngotot. Jadi kalau punya pemikiran itu maunya langsung mau dikerjain atau mau diomongin langsung atau mau seperti itu maksud saya. Nah saya mau tanya apakah salah satu orang tua Mbak Juli itu ada yang seperti itu? Jadi kalau punya keinginan agak ngotot mamanya. Mungkin ada dari mamah gitu. Mamah ya? Misalnya gini. Contoh ya kasih contohnya contoh. Yuli gitu kan suruh gini nyapu gitu. Mamanya. Yuli kan agak itu gitu. Entar gitu kan, entar mah gitu. Jadi mama itu udah cepetan gitu. Jangan ditunda-tunda gitu. Pokoknya pengennya cepet segera gitu Pak. Oh iya betul begitu ya? Iya. Oh ya benar berarti. Salah satu unsurnya memang dari orang tua. Tetapi saya mau tanya saat ini Mbak Yuli gatal-gatalnya masih atau sudah sangat banyak berkurang? Sangat berkurang. Sudah sangat banyak berkurang? Iya. Oh ya sudah. Berarti Itunya insya itu Allah betul. dari kecil itu masih misalnya gini. Kalau sekarang itu udah agak mendingan gitu. Kalau udah gede gini. Kalau kecil itu agak parah dikit lah gitu. Pokoknya tidur maunya dielus-elus aja gitu ya, digaruk-garuk gitu ya. Iya. Oh ya sudah. Mbak Yuli kalau memang kondisi besar ini masih agak sering gatal-gatal. Yang pertama yang mau saya tanyakan adalah Mbak Yuli itu sering mandi enggak? Ini yang kalau gede. Ya saya tanyakan boleh. Iya. Siapa tahu udah sampai sini nggak taunya saya mandinya tiap satu suro. Kan susah. Emangnya Mbak Yuli keris apa di mandi tiap satu suro gitu. Ya ini pertanyaan aja. Kenapa? Sering mandi enggak? Tadi belum dijawab. Mandi lah. Oh mandi. Mandi. Sehari berapa kali? 3 kadang 2. 3 gitu. kali itu mandi apa? Pagi, sore sama jinabat. Malam ya, Mandi malam, besar. malam. Malam mandi? Malam Pagi, itu sore sama agak malam dikit gitu? enggak sih kalau misalnya kuliah gitu kan. Oh lagi pas kuliah itu mandi Kuliah, lagi ya. gitu Kalau ya. misalnya sore gitu kan bisa habis maghrib. Kalau enggak mau maghrib terus sholat gitu. Oh gitu, jadi sehari bisa 2-3 kali? Iya. Oh gitu ya. Jadi satu yang jelas kalau Mbak Yuli ingin sembuh, dirubah sifatnya Mbak Yuli. Kalau sekarang Mbak Yuli kalau punya keinginan sama-sama ngototnya kayak mama. Nah, kan ada sifatnya yang kayak gitu. Kalau punya keinginan itu maunya cepet, maunya. Nah, itu kan mirip sama mama. Iya. Makanya gatalnya nggak hilang semua. Jadi kalau Mbak Yuli ingin hilang gatalnya, satu sifatnya Mbak Yuli yang kayak mama kalau punya keinginan harus dihilangkan. Belajar untuk dihilangkan, belajar untuk lebih tenang maksud saya. Tapi kalau misalnya itu keinginan itu baik gitu. Apa contoh?
Ya misalnya keinginannya itu baik seperti misalnya gini, pengen beli ini gitu. Oh itu mah bukan baik kalau namanya beli itu. Baik. Beli itu nafsu, bukan baik kalau beli. Tapi itu kan kebutuhan juga. Ya kalau memang masih ada ngapain beli. Tapi nggak ada. Iya, iya. Kalau nggak ada uang kan nggak perlu beli kan gitu Iya. ya. Ya, Jangan memaksakan kehendak istilahnya. Kalau beli itu ibaratnya itu nafsu sebenarnya. Kalau bisa kita pertimbangkan, mamanya oh nanti kita tunda, nah itu tunda namanya. Nah itu maksudnya yang baik itu malah menunda. Iya. Tapi kalau harus itu nafsu, nah itu jadinya gatel-gatel nanti di tangan. Iya, iya. Paham ya? Iya.